سبحانه وتعالى الشرك تحريما قاطعا، ففي القرآن الكريم وفي العديد من الأحاديث النبوية يحرم الشرك تحريما صريحا، ويحذر دائما من عواقبه الوخيمة. هناك 4 آيات على الأقل في القرآن الكريم تتعلق بهذا الشرك، منها سورة النساء الآية 48، سورة لقمان الآية 13، سورة الأنعام الآيات 82 إلى 151. نعرض فقط سورة النساء الآية 48. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Juga ada beberapa hadis tentang syirik yang dikenal umat muslim. Dari salah satu hadis itu yaitu ucapan Rasulullah SAW yang telah diterjemahkan. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Kita ikuti ceramah dari narasumber Kiai Haji Muhammad Bakit AM yang diupload dan ditayangkan ulang. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dalam tayangan ini. Syukran laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah, jangan syirik. Para ulama membagi syirik itu ada 3 macam. Yang pertama, i'tikadu syarikin lillah bi uluhiyyati. Mengiktikadkan sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Menyembah Allah dan berhala. Menyembah Allah, menyembah bulan bintang. Itu syirik. Wa huwa syirkul akbar. Ini syirik yang paling besar. Syirik yang kada terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, i'tikadu syarikin fil fi'il. Ay ya'taqida mawjudan ghairallah yastaqillu bi ijadi fi'lin aw ihdathi wa illam ya'taqid kaunahu ilaha. Dia mengiktikadkan ada orang selain Allah yang bisa berbuat sesuatu walaupun dia bukan Tuhan. Nah, ini Tuhannya Allah. Lain pada Allah tidak ada Tuhan. Cuma i'tikadnya ada sesuatu yang lain pada Allah yang bisa berbuat dan mencipta sesuatu. Ini mendekati dengan kelompok Qadariyah. Qadariyah mengiktikadkan bahwa manusia itu diberi Allah kekuatan. Yang dengan kekuatan itu manusia bisa berbuat sesuatu. Nah, ini syirik fil fi'il ngarannya. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa manusia diberi Allah kekuatan. Dengan kekuatan itu manusia bisa mencipta sesuatu. Ini syirik fil fi'il. Ini syirkul mutawassit, syirik yang tengah ngarannya. Ini Tuhannya Allah, ada lain, mati-matian tetap Allah Tuhannya. Cuma i'tikadnya bahwa dia bisa mencipta sesuatu, dirinya bisa mengolah sesuatu. Kalau Tuhannya Allah, nah ini menyekutukan sebagian fi'il perbuatan. Ini syirik yang membahayakan juga. Yang ketiga disebut syirik adalah ar-riya.
syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, jadi yang tadi siapa ingin bertemu Tuhan dengan senang, dengan bahagia, hendaklah beramal saleh dan jangan syirik. Baik syirik yang akbar, syirik yang tengah, syirik yang kecil. Riya. Imam Sahal At-Tustari mengatakan riya itu ada 3 macam pula. Yang pertama, ayya'aqida fi asli fi'lihi li ghairillah wa yuridu bihi ayyu'rafa annahu lillah. Dia membuat satu ibadah bukan karena Allah, tapi dia menghendaki agar dikenal orang itu karena Allah. Nah, ini bersedekah kada karena Allah, cuma ingin orang menilai inya tuh karena Allah, padahal hatinya bukan karena Allah. Ini riya. Nah, ini riya yang menggugurkan pahalanya dan kita dapat dosa, satu maksiat. Dosa dapat, pahala sedekah kada napa-napa. Ibarat sembahyang, dosa didapat, sembahyang kada menghasilkan apa-apa. Dia sembahyang bukan karena Allah, tapi ingin dinilai orang karena Allah. Nah, itu riya yang paling berat sudah. Wa huwa sinfun minan nifaq, ini bagian daripada munafik. Yang kedua, yadkhulu fi syai' lillah fa in tuliya alaihi nasyita. Dia beribadah itu karena Allah. Begitu diketahui orang, dia bersemangat. Ini sembahyang karena Allah. Begitu ada orang melihat, bersemangat ini, bergairah sembahyangnya. Ini riya juga. Bersedekah 10.000 rupiah. Begitu ada orang tahu, ambil lagi 20.000 rupiah. Ini riya juga ngarannya. Nah, riya yang macam ini ujar Imam Ghazali, diharapkan ini dapat pahala dan dapat dosa. Dapat pahala karena dia asalnya ikhlas. Dapat dosa karena dia ada riya begitu dilihat oleh orang. Nah, ini terbaik sedikit pada yang pertama tadi, draw. Pahala dapat, dosa dapat. Yang ketiga, dakhala fil amal bil ikhlas wa kharaja bil ikhlas summa urifa dzalik wa mutiha fariha wa sakana ila madhihim. Dia beramal ikhlas, sampai tuntung beramal ikhlas. Seminggu kemudian orang tahu pada inya beramal, dipuji orang, inya suka, senang dipuji orang karena amalnya tadi. Nah, ini riya juga. Beramal ikhlas sampai tuntung ikhlas, seminggu sudah ikhlas saja tidak apa-apa. Rupanya ada yang tahu orang begitu beramal, dikuya orang, dipuji orang, dia beramal, menyumbang 10 juta hamba Allah Ta'ala, kan banyak bertahu siapa ikhlasnya, ikhlas. Seminggu orang ada tahunya, sebulan tahu sekalinya pulan bin pulan gitu. Lalu kabar tuh berpulang tuh sosial menyumbang 10 juta ini, mendengar dirinya suka. Dipuji orang gembira, dipuji orang. Ini riya juga. Namun riya nang macam ini kadang mengurangi pahala amal ibadahnya. Kada apalagi mengukurkan, mengurangi aja kada. Cuma apabila gembiranya itu karena gembira dipuji orang, dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Tapi kada terhubung lagi dengan amalan yang sudah dikerjakannya itu. Nah, jadi ada 3 macam riya tadi. Ketiga-tiganya termasuk di dalam syirkul asghar, syirik yang kecil. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan
Ria satu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia ini fitrahnya suka dipuji. Jadi setiap manusia ada riaknya. Cuma mereka yang punya ilmu, mereka cepat mengobatinya. Mereka lakas minta ampunnya. Nah, itu benar bedanya. Nang ada berilmu sampai ke mati riaknya. Orang yang ada punya ilmu, oh tahu, nggak ada minta ampun, aku berbahaya. Ria sesuatu yang wajib diobati. Kayak apa cara mengobati ria itu? Pertama, Imam Ghazali mengenali bahayanya ria. Mengenali bahayanya ria. Bahayanya apa? Kalau ria yang pertama tadi pahalanya gugur. Dapat dosa lagi. Di akhirat Allah memanggil ngaran kita bertambah, ya ghadir, penipu. Ya murai, hai orang yang ria. Kita dipermalukan Allah di padang mahsyar nantinya. Nah itu kalau ria. Kita pelajari tentang ancaman-ancaman Allah kepada orang yang ria. Yang kedua, obatnya ria itu adalah kitmanul amal. Sembunyikan amal. Sembunyikan amal. Terutama bagi orang-orang yang mubtadiin, orang-orang yang pemula, yang baru ingin beribadah kepada Allah. Sembunyikan amal. Imam Sahal mengatakan setiap amal yang diketahui oleh orang banyak, kita jangan terlalu berharap banyak dengan amal itu nanti di akhirat. Amal yang kita kerjakan dan diketahui oleh orang banyak, jangan terlalu berharap dengan amal itu bisa selamat sampai akhirat. Jadi sembunyikan amal. Amal ibadah itu kita dibolehkan membuka, dibolehkan mengungkainya apabila satu, untuk menguatkan kepada orang yang kita pelajari, untuk menguatkan kepada orang yang kita didik. Ikam amalakan dengan 100 kali sehari. Aku sudah mengamalkan itu. Nah, itu boleh. Tujuan supaya orang yang dipadahi ini jadi semangat. Ayo dikisahkan amal kayak itu. Atau kita mengisahkan amal agar orang lain mencontoh amal itu. Boleh juga. Yang ketiga, kita boleh mengisahkan amal untuk menguji diri kita, ria atau kada. Nah, 3 perkara itu amal yang boleh dikisahkan. Lain pada itu mengandung risiko bahaya. Imam Tahir bin Husain, salah seorang ulama besar di Irak. Beliau ada mendengar di Irak itu salah seorang tokoh ulama besar. Lalu Tahir bin Husain ini hendak ziarah ke sana kepada tuan guru besar tadi, karena mendengar cerita-cerita orang tuan guru luar biasa. Jadi si Tahir bin Husain ini hendak berhilang ke sana, minta doa, minta berkah. Begitu sampai di sana, Tahir bin Husain ini bertakon, pian tuan guru, berapa lama sudah pian diam di Irak ini? Menjadi tuan guru tadi, aku diam di Irak ini 20 tahun. Dan puasa pun aku ada beperayaan 20 tahun juga. Nah, mendengar itu bulik Tahir bin Husain. Kalau mengatakan kepada muridnya, itu bukan tuan guru, itu orang yang ria sebenarnya. Kenapa jadi muridnya? Karena memadahkan nggak ada kota kuni. Aku bertakun pian berapa lawas diam di Irak. Mesti jawabnya 20 tahun titik. Ada ini kada 20 tahun pas semasa aku puasa 20 tahun juga di sini. Siapa bertakun puasa ada. Nah, ini contoh orang yang ria, orang yang mengisahkan amal tanpa ada sesuatu yang diperlukan. Tandanya ria. Al-asma'i betata sembahyang lawan orang. Orang ini lawas sembahyangnya, berdirinya lawas, rukunya sujud, semuaan lawas. Tentang sembahyang,
Ujar Syekh Asma'i, baiknya sambayang ikam itu lawasnya. Inggih tuan guru baik. Belum puasa tuh itu tuh. Betakun puasa kada sih. Bedahan belum puasa tuh itu tuh. Kalau hadza murai, ini orang yang ria, mengisahkan amal. Amal ibadah boleh dikisahkan, satu untuk memberi semangat kepada orang yang kita anjurkan untuk mengamalkannya, dua untuk dicontoh oleh orang banyak, yang ketiga untuk melatih hati ria atau ada. Ayo ya. Nah jadi obat supaya jangan ria itu yang kedua, kitmanul amal, menyembunyikan amal sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, obat ria itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka ma la a'lam. 3 kali membaca itu setiap hari. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dengan Engkau, an usyrika bika, bahwa aku mensyarikatkan Engkau, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada Engkau, lima la a'lamu, bagi yang aku tidak tahu. 3 kali sehari. Nah, kalau kita mulazamah mengamalkan itu, kita akan dipelihara daripada riya. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ghazali lebih lanjut mengatakan, kalau kita meneliti, kata beliau, di mana sebabnya riya itu datang kepada manusia, sebabnya hanya 3. Pertama, kenapa kita riya? 1, hubbul madah, kita suka dipuji orang. Kita suka dipuji orang. Kalau kita tabiat suka dipuji orang, mudah datang riya. Padahal mestinya yang perlu memuji kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memuji kita, walaupun seluruh alam orang mencela, celaan itu sia-sia. Yang kedua, penyebabnya riya itu adalah khauful madzammah, takut dicela. Takut dicela. Ini kada mengharapkan pujian, ini kada hendak dicela orang. Nah, orang yang katuju pujian ini mungkin kalau menyumbang 10 juta. Nang takut celaan nih 0,5 juta. Supaya jangan dicela orang, jangan diwadawan 0,5 juta barang asal ada. Jangan dicap orang kikir. Dicap orang kikir kada hendak pada wani. 0,5 juta barang asal selamat. Nah, takut dicela. Kalau kita takut dicela oleh manusia, riya di situ masuk. Nah, kalau kita takut dicela Allah, itu selamat. Yang ketiga, kenapa kita riya? Tamak bima fi aidin nas. Kita mengingini milik orang lain. Kita mengingini ampun orang lain. Kita ingin supaya dimuliakan orang, kita ingin supaya diberi orang, kita ingin supaya dikiyau orang, kita ingin supaya dihargai orang. Timbul di situ riya. 3 hal itulah akarnya datangnya riya tadi. Nah, bila kita kaum mengatasi yang 3 itu, maka selamatlah kita daripada sifat yang menakutkan, yang menggugurkan amal ibadah kita, yaitu asyirkul asbar, syirik yang kecil yang disebut dengan riya itu. Nah, para muhibbin,
See you again. Syukran laka.